Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar termokimia ya. Jadi termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Di dalam mempelajari termokimia diperlukan definisi sistem dan lingkungan ya, dimana kalian juga tahu ya bahwa yang namanya sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita, sedangkan yang dinamakan lingkungan itu adalah segala sesuatu selain sistem. Di sini kita akan mempelajari hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Implikasi hukum ini pada energi dalam sistem yaitu perubahan energi dalam. Jadi delta E itu sama dengan penjumlahan kalor atau Q yang diserap atau dilepas sistem dengan kerja atau W ya yang dilakukan atau diterima sistem. Persamaan termokimia ya sekarang. Jadi yang dinamakan persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi setara yang menyertakan kalor reaksi atau entalpi reaksi yang menunjukkan hubungan antara massa dan energi. Nih, langsung kita bahas ya. Apa itu kalorimetri? Kalorimetri itu adalah cara penentuan kalor reaksi dengan kalorimeter ya. Di mana kalorimeter itu merupakan sistem terisolasi. Jadi kalau terisolasi itu berarti tidak ada perpindahan materi dan energi dengan lingkungan. Jadi dianggap keseluruhan kalorimeter itu adalah sistem. Ya, maka Q sistem itu dapat dianggap sama dengan 0. Nah, dengan mengukur perubahan temperatur ya atau delta T di sini dapat dihitung jumlah kalor atau Q yang terlibat dalam reaksi di dalam kalorimeter. Ya. Nah, di sini ya. Jadi kalau yang berada di dalam ini kita sebut dengan sistem ya. Ini biasanya air ya yang ada di dalam ini. Kemudian yang berada di sini ini namanya lingkungan ya. Jadi segala sesuatu yang membatasi sistem itu kita sebut dengan lingkungan, sedangkan yang jadi pusat perhatian kita itu kita namakan sistem. Di dalam kalorimeter bom ya atau bom kalorimeter ini berlaku reaksi seperti ini. Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter sama dengan min Q air ditambah Q bom. Di mana Q air itu sama dengan M air kali C air kali delta T ya. Dan Q bom itu berarti C bom kali delta T. Di mana delta E reaksi sama dengan Q V ditambah Q reaksi ya. V ini adalah harganya konstan. Jadi Q di sini adalah banyaknya kalor yang dinyatakan dalam joule. Untuk kalorimeter sederhana ya. Jadi tadi kalorimeter sederhana itu kita bisa menggunakan styrofoam ya di situ. Jadi harus tidak ada pertukaran energi ya, baik dari sistem ke lingkungan ya atau dari lingkungan ke sistem, di mana pada kalorimeter sederhana itu berlaku rumus Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter dan ekuivalen dengan min Q larutan ya, di mana Q larutan itu adalah sama dengan M larutan kali C larutan kali delta T ya. Delta reaksi itu sama dengan Q produk atau sama dengan Q reaksi, di mana harga P itu konstan. Sekarang kita pelajari entalpi pembentukan standar dan reaksi ya. Di mana entalpi pembentukan standar ini kita simpulkan dengan delta H0F ya. Didefinisikan sebagai perubahan entalpi dalam reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Artinya di sini tekanannya itu adalah 1 atmosfer dan temperaturnya adalah
298 Kelvin ya. Ini asalnya itu dari 25 derajat Celcius ya. Jadi kalau misalnya 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin ya. Jadi kalau 25 derajat Celcius itu ditambah 273 saja ya. Jadi hasilnya itu adalah 298 Kelvin. Ini dalam keadaan standar ya. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya kalian akan menghitung delta H reaksi, berarti sigma N delta HF produk dikurangi sigma M delta HF reaktannya. Ini bukan M ya, tapi N. Sebagai contoh, jadi pada reaksi hipotesis berikut, ini A ditambah B menjadi C ditambah D ya, di mana A, B, C, dan D itu adalah koefisien stoikiometrik ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapakah delta H reaksi, berarti C delta HF C ya, C dari sini, kemudian ditambah D sebagai koefisiennya ya, kalikan delta HF D, nah dikurangi A ya, A itu sebagai koefisien dari A ini ya, delta HF A ditambah B, B dari sini ya, B delta HF B, B dari sini, reaktan. Lanjutkan ya dengan hukum Hess. Jadi hukum Hess itu menyatakan bahwa ketika reaktan terkonversi menjadi produk, ya artinya nilai perubahan entalpi dari reaksi tetap sama ya, baik dengan satu langkah ataupun dengan sederetan langkah ya. Dengan kata lain, perubahan entalpi dari keseluruhan proses itu sama dengan jumlah total perubahan entalpi setiap langkah ya. Perhatikan contoh berikut. Jadi kalau misalnya di dalam suatu kalorimeter ya, direaksikan 0,16 gram gas metana CH4 dengan oksigen berlebihan ya, sehingga terjadi reaksi seperti ini. Ini pembakarannya sempurna ya, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O ya. Ternyata kenaikan suhunya itu mencapai 1,56 derajat Celcius ya. Ini sudah diketahui kapasitas kalorimeter itu 958 Joule per derajat Celcius ya, dimana massa air di dalam kalorimeter itu adalah 1000 gram dan kalori jenis air itu adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah tentukan kalori pembakaran gas metana yang dinyatakan dalam kilojoule per mol ya, dimana ARC itu kalian udah tahu ya 12, kemudian ARH itu adalah sama dengan 1. Jadi pembahasannya seperti ini. Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter ditambah Q air ya. Jadi Q air itu adalah M air dikali C air kali delta T. Ini sudah diketahui ya. 158 Joule ya per derajat Celcius dikalikan 1,56 derajat Celcius itu hasilnya adalah 6520 ya, dimana Q kalorimeter itu sama dengan C kalorimeter kali delta T ya, ini hasilnya. Jadi yang ditanyakan itu berapakah mol CH4. Jadi angka 0,16 ya dibagi dengan 16. 16 dari mana? Yaitu MR dari CH4 ya. C-nya itu kan ada 1 ya, 1 kali 12, 12 ditambah H, HR-nya 1, 1 kali 4, 4, ini 12 ditambah 4, 16. 0,16 dari mana? Ya, ini 0,16 ya, dari sini. 0,16 per 16 gram per mol sama dengan 0,01 mol. Jadi untuk setiap reaksi pembakaran 1 mol CH4 itu akan dilepaskan kalor sebanyak Q reaksi sama dengan min 8,014 kJ per 0,01. Hasilnya adalah ini. Ini yang perlu kalian perhatikan ya di dalam penerapan hukum Hess. Itu kadangkala persamaan termokimia yang tersedia perlu dimanipulasi terlebih dahulu ya. Ini yang perlu kalian ketahui tentang aturan dalam memanipulasi persamaan termokimia ya. Jadi seperti itu. Ini tabel ya untuk energi ikatan.
Biasanya kalau mengerjakan soal itu sudah ada di situ ya angkanya. Kita lihat contoh soalnya ya. Estimasilah nilai delta variasi pembakaran berikut dari data energi ikatan rata-rata pada tabel di atas. Jadi kalau misalnya ini C26 ya, C26 itu ada 1 ikatan C dengan C, ada 6 ikatan C dengan H, ada 7 ikatan O dengan O, ikatan rangkap ya di sini. Kemudian untuk CO2 ya, ada 2 ikatan rangkap untuk CO, kita kalikan koefisiennya 4. Jadi pertama kali kita harus menyetarakan bersama reaksi ini ya. Kemudian H2O ini ada 6 molekul ya, jadi ikatan O dengan H-nya ada 2, kemudian kita kalikan 6. Jadi untuk menghitung berapakah delta H reaksi, jadi sigma D reaktan dikurangi sigma D produk. Reaktan itu adalah ini ya, bereaksi, kemudian produk adalah hasil reaksi. Jadi untuk ikatan C dengan H itu kan tadi ada 6 ya, ada 6 dikalikan 2 jadi 12. Ikatan C dengan C ini ada 1, kita kalikan dengan angka 2. Kemudian ikatan O dengan O ada 7, ikatan C dengan O di sini kan ada 2. 2 dikalikan 4 ya, 8. Kemudian ikatan O dengan H ada 2, kita kalikan 6 jadi 12 ya. Tinggal melihat data di dalam tabel tadi ya. Silakan kalian hitung untuk delta H-nya seperti itu. Nah, untuk memahami konsep yang telah kita pelajari, silakan kalian kerjakan soalnya di buku latihan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.